Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Lesmanasari. Saya PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Hari ini saya akan menyusun cerita baik saya best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Untuk lokasinya, saya memakai sekolah saya tercinta SMP Negeri 1 Tekung. Untuk tujuan yang ingin saya capai adalah meningkatkan motivasi belajar IPS. Yang pertama adalah situasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik yang rendah. Yang pertama adalah faktor keluarga, meliputi pola asuh keluarga, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, ekonomi keluarga, dan latar belakang budaya keluarga. Karena banyak dari peserta didik saya keluarganya bermasalah, yaitu broken home, dan juga ada orang tua yang sangat sibuk dan jarang sekali memperhatikan kondisi anaknya. Semuanya dilibatkan oleh sekolah. Untuk yang kedua adalah faktor sekolah, meliputi hubungan antara guru dan peserta didik, hubungan dengan teman sekolah, serta fasilitas belajar di sekolah menjadi salah satu latar belakang motivasi belajar yang rendah. Dan yang ketiga adalah kurangnya optimalisasi pemanfaatan metode pembelajaran yang diterapkan pada peserta didik. Dan yang keempat adalah kurangnya semangat belajar peserta didik. Dan yang kelima adalah kurangnya rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Praktek pembelajaran ini menurut saya sangatlah penting untuk kita bagikan, karena salah satu tantangan dari guru yaitu penggunaan media berbasis TPACK pada pembelajaran abad 21, di mana semua peserta didik itu bisa menggunakan yang namanya smartphone atau gawai, sehingga kita sebagai guru harus lebih termotivasi, di mana kita menciptakan sebuah media pembelajaran yang bisa meningkatkan kreativitas dan juga berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, collaboration and communication untuk tujuan pembelajaran, dan juga sebagai salah satu tercapainya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah tantangan. Hasil eksplorasi berdasarkan kajian literatur wawancara, maka tantangan yang terjadi yang pertama adalah terdapat beberapa peserta didik yang bermasalah pada saat mengikuti pembelajaran IPS. Jarang sekali siswa saya mengerjakan tugas beralasan lupa, tidak bisa, ataupun pekerjaannya yang diberikan Bapak Ibu guru terlalu susah. Yang kedua adalah semangat belajar yang menurun, sehingga berdampak pada nilai harian di bawah KKM. Yang ketiga adalah kurangnya rasa percaya diri. Yang keempat adalah cara guru dalam mengajar dan mengelola bahan ajar yang kurang inovatif. Dari tantangan tersebut di atas, maka untuk mencapai tujuan pada praktek pembelajaran ini tentunya harus melibatkan guru dan peserta didik itu sendiri. Guru harus mengajari dalam hal ini penggunaan model pembelajaran yang inovatif, mengkolaborasikan media pembelajaran berbasis PACK, sehingga berdampak pada peserta didik di dalam kegiatan dan juga hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah aksi.
Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan? Di antaranya yang pertama adalah motivasi peserta didik dapat ditingkatkan dimulai dengan merencanakan desain pembelajaran yang dapat mengakomodasi karakteristik siswa. Desain pembelajaran yang akan digunakan untuk meningkatkan motivasi peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Yang kedua adalah penggunaan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan metode diskusi dan presentasi. Kelompok yang menerapkan pembelajaran yang aktif sehingga guru terus berusaha belajar dan berinovasi mengembangkan pembelajarannya. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Audiovisual berupa gambar, video, PowerPoint. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dapat merasa dekat dengan materi yang diajarkan. Pada praktek ini, guru mengkolaborasikan menggunakan media berbasis TP-ACK sehingga dapat memudahkan peserta didik dan guru memahami dan menyampaikan materi pembelajaran. Penggunaan proyektor sekolah untuk menayangkan visualisasi video, gambar, maupun PowerPoint yang telah saya sediakan. Yang keempat, berkaitan dengan buku pelajaran, saya membagikan materi ajar yang sudah saya susun kepada peserta didik. Agar mendapatkan informasi, materi ajar ini memudahkan peserta didik untuk lebih memahami materi dan juga diajarkan sebagai memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri. Tidak hanya materi ajar, peserta didik saya fasilitasi dengan mengerjakan LKPD yang dirancang semenarik mungkin agar peserta didik ini tertarik. Yang kelima adalah berkaitan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Peserta didik saya melakukan 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap selama proses pembelajaran dan ketika proses diskusi. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan ketika peserta didik yang mengerjakan soal dan sudah saya sediakan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan ketika peserta didik melakukan presentasi. Dan yang keenam adalah di tengah pembelajaran perlu adanya ice breaking untuk menjaga konsentrasi dari peserta didik. Yang ketujuh, untuk mengembangkan semangat belajar perlu penghargaan atau reward pada peserta didik atas capaian yang telah dihasilkan. Tangan tepuk diri, kelipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Bawa kita ke tempat yang jauh dalam waktu yang cepat. Saya kasih warna Yang keempat adalah refleksi. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang sudah saya lakukan? Yang pertama, dampak dari aksi yang dilakukan cukup efektif. Dilihat dari hasil proyek yang ditampilkan oleh peserta didik. Terlihat dari pemahaman peserta didik terhadap materi IPS yang identik membosankan dan membuat jenuh bahkan sampai tertidur. Namun, setelah praktek pembelajaran ini, peserta didik bisa memahami materi dalam waktu yang tidak lama. Mereka terlihat lebih aktif, bersemangat, dan kritis. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran seperti problem-based learning membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan dengan metode ceramah. Mereka antusias dalam bekerja kelompok dan pada saat mempresentasikan hasil laporan, mind mapping, atau poster dengan rasa percaya diri. Yang ketiga adalah respon orang lain terkait dengan strategi yang digunakan.
Yang pertama adalah peserta didik merasa senang dengan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua adalah rekan sejawat dan kepala sekolah bisa memberikan referensi untuk guru lain karena keterlibatan peserta didik yang aktif. Yang ketiga adalah observer, dijadikan referensi apabila memiliki permasalahan dalam pembelajaran. Yang keempat adalah faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru yang dimulai dari membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pembelajaran yang sesuai dengan sintaks pembelajaran melalui media ataupun strategi hingga evaluasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah secara keseluruhan pembelajaran problem-based learning sangat tepat untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa terpusat bukan hanya kepada guru melainkan kepada peserta didik. Karena belajar itu setidaknya tidak hanya semata-mata hanya akhir saja, melainkan bagaimana proses ilmu itu kita dapatkan. Salah satu faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah penggunaan media pembelajaran yang berbasis TPACK serta materi yang berdiferensiasi. Kasih dulu kalau yang seandainya tidak kebagian tidak bisa melihat LKPD, kamu bisa melihat di layar sini ya. Ini kami dari kelompok 1. Kelompok 1, kami pasti bisa. Oke, jadi di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan dari globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Globalisasi ilmu pengetahuan teknologi saat ini telah menghasilkan media sosial yang kian lengkap dan dapat mendukung peningkatan percepatan informasi. Hai semuanya, itu adalah cerita praktek baik saya selama proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Bila ada kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.